Halo teman-teman, kita lanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Kali ini kita belajar mengenai indefinite pronoun. Apa itu indefinite pronoun? Indefinite pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk merujuk pada orang, benda, atau hal secara umum, tanpa menyebutkan secara spesifik siapa atau apa yang dimaksud. Kata ganti ini sering digunakan untuk menyatakan sesuatu secara tidak terbatas atau tidak pasti. Contoh, someone is at the door. Yang berperan sebagai indefinite pronoun adalah someone. Contoh kedua, everything is ready for the party. Everything berperan sebagai indefinite pronoun. Perhatikan tabel di bawah. Ada kategori orang, benda, dan jumlah. Untuk kategori orang, memiliki beberapa bentuk ataupun contoh. Ada someone, somebody, anyone, anybody, everyone, everybody, no one, dan nobody. Untuk penggunaannya merujuk pada orang tanpa menyebutkan siapa orang itu. Kategori benda. Ada something, anything, everything, dan nothing. Merujuk pada benda atau hal secara umum. Untuk jumlah. Ada all, some, none, any, both, few, many, several. Each, one, either, neither. Merujuk pada jumlah atau kuantitas tertentu. Penjelasan penggunaan. Untuk orang, someone atau somebody, dalam bahasa Indonesia artinya seseorang, digunakan untuk pernyataan positif. Contoh, someone left their phone on the table. Anyone atau anybody, dalam bahasa Indonesia, siapa saja, digunakan untuk pertanyaan atau kalimat negatif. Contoh, does anyone want to join the game? Everyone atau everybody, atau semua orang. Contoh, everybody loves a good story. No one atau nobody, tidak ada seorang pun. Contoh, nobody knows the answer. Penjelasan dan penggunaan. Untuk benda atau hal, something, sesuatu yang digunakan untuk pernyataan positif. Contoh, there is something in my bag. Anything, apa saja, digunakan untuk pertanyaan atau kalimat negatif. Is there anything I can do to help? Everything, segalanya. Everything is going well so far. Nothing, tidak ada apapun. Contoh, I have nothing to say. Perlu diingat teman-teman, penggunaan anything hanya digunakan untuk pertanyaan atau kalimat negatif. Begitu juga untuk anyone atau anybody, pertanyaan atau kalimat negatif. Penjelasan dan penggunaan untuk jumlah atau kuantitas. All, semua. Contoh, all of the students passed the test. Setelah all, kata bendanya harus ditambahkan s. Some, beberapa. Some of the cookies are missing. Sama halnya dengan all. Kata bendanya harus ditambahkan yes. None, tidak ada. None of the answers are correct. Few, sedikit. Dengan arti ada, tetapi tidak banyak. Contoh, few people attend the meeting. Many, banyak. Many of them agree with the decision. Each, setiap, atau secara individu. Each student has a different project. Neither atau either, tidak satu pun atau salah satu. Contoh, neither of the option is good. Either of these dresses will look red on you. Untuk menguji pemahaman teman-teman, yuk kerjakan soal di bawah. Untuk jawabannya akan saya share di komentar.